Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, ketahuilah bahwa kelak di alam kubur kita akan terbaring seorang diri, hanya ditemani oleh amal kita jika seandainya ada. Dan di antara amal yang akan menemani kita saat berada di alam kubur adalah amalan-amalan yang kita rutinkan membacanya sesaat sebelum kita tidur. Maka sebelum tidur, walaupun sudah mengantuk, janganlah kita meninggalkan beberapa amalan. Nah, pada video kali ini kita akan kembali mempelajari 5 amalan yang dianjurkan dibaca khusus saat akan tidur setiap malam. 5 amalan ini berupa 1 bacaan doa pendek, 2 bacaan istighfar dan amalan taubat, serta 1 ayat pendek dan sebuah surah pendek. 5 amalan ini adalah amalan-amalan zikir yang hendaknya selalu kita baca setiap malam sebelum tidur. Barang siapa sanggup mengamalkan 5 amalan zikir ini sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya selama dia tidur, akan mengampuni dosa-dosanya meski ada sebanyak butiran pasir, memberikan husnul khotimah jika dia meninggal dunia, menyelamatkannya dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak termasuk ahli surga. Barang siapa yang ingin mengetahui 5 amalan sebelum tidur ini, maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir. Insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, sebelum kita membahas 5 amalan zikir yang dianjurkan diamalkan sebelum tidur, di antara amalan yang dianjurkan dilakukan sebelum membaca 5 amalan zikir sebelum tidur ini adalah: pertama, bersuci terlebih dahulu, yakni sebelum tidur hendaklah berwudu terlebih dahulu. Siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan mendoakannya. Diriwayatkan Imam Ibnu Hibban bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man bata tahiron bata fi syi'arihi malakun." Siapa saja yang tidur dalam keadaan suci, yakni berwuduk terlebih dahulu sebelum tidur, maka malaikat akan tidur bersamanya di dalam pakaiannya. La yastayqidhu sa'atan minal laili illa qala al malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Dan tidaklah ia bangun dari tidurnya pada suatu malam kecuali malaikat tersebut akan berdoa untuknya, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci." Yang kedua, bacalah surah Tabarak walaupun hanya 1 kali. Amalan ini akan menjadi teman kita saat berada di alam kubur, bahkan akan menyelamatkan kita dari siksa di alam kubur. Imam Nasai dalam kitab Sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah
bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarok setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Rasulullah bersabda ketika ditanya tentang surah Tabarok, "Hiya al-mani'atu, hiya al-munjiyatu tunjihi min azabil qabri." Surah Tabarok adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Nah, surah Tabarok juga akan membela orang yang membacanya pada hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan." Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat. Syafaat li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarok. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Selanjutnya amalkanlah 5 amalan ini. Amalan yang pertama, membaca doa sebelum tidur, yakni membaca doa pada ini, Bismikallahumma ahya wa amut, yang artinya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Doa ini adalah doa yang diteladankan Rasulullah. Beliau membacanya sebelum tidur. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah ketika akan tidur membaca doa berikut ini, Bismikallahumma ahya wa amut. Amalan yang kedua, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Setelah membaca doa sebelum tidur, bacalah istighfar sebanyak 3 kali. Redaksinya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Nah, Rasulullah sangat menganjurkan kita mengamalkan istighfar ini sebelum tidur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari dunia. Amalannya ketika membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali. Setelah membaca istighfar sebanyak 3 kali, bacalah pula rajanya istighfar, yaitu Sayyidul Istighfar. Ini adalah amalan husnul khotimah. Jika sebelum tidur kita membacanya, lalu saat tertidur kita meninggal dunia, maka kita akan mendapatkan kemuliaan husnul khotimah. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak termasuk ahli surga. Demikian pula siapa saja yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia kelak termasuk ahli surga. Amalan yang keempat, membaca ayat kursi.
Sehabis membaca Sayyidul Istighfar, bacalah pula ayat kursi walaupun hanya 1 kali. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi lan yazala ma'aka minallahi hafizun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha." Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi. Maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Setelah membaca ayat kursi, bacalah pula Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Abu Wabul Faraj menyebutkan rahasia keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Beliau berkata, di antara keutamaan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur adalah mendapatkan perlindungan dari mati mendadak saat sedang tidur, mendapatkan penjagaan Allah dari bala bencana dan musibah, dan akan aman pada malam itu dari gangguan setan, dari pencurian dan kebakaran. Jadi sebelum tidur walaupun sudah sangat mengantuk, mari usahakan membaca doa sebelum tidur 1 kali, membaca istighfar 3 kali, Sayyidul Istighfar 1 kali, sebagai amalan husnul khotimah seandainya Allah menjemput kita saat sedang tidur. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barakah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.